Selamat datang di kelas IT Governance bersama saya, Fewi Febrianti. Saya berprofesi sebagai konsultan dan implementer IT Governance yang telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikannya, baik dalam penyusunan kebijakan, penyusunan prosedur IT, maupun asesmen dan pengukuran maturity level berdasarkan pendekatan COVID. Pada kelas ini, saya akan berbagi mengenai mekanisme untuk memahami dan mengimplementasikan IT governance di organisasi. Kebutuhan akan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG telah menjadi tuntutan bagi setiap organisasi. Bahkan di beberapa industri dan sektor, penerapan GCG sudah menjadi sebuah keharusan untuk dapat diimplementasikan dengan baik di organisasi. GCG berisi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan seperti transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Penerapan prinsip-prinsip GCG mencakup seluruh entitas di perusahaan, termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi. Penerapan IT dalam mendukung bisnis harus dilengkapi dengan panduan tata kelola teknologi informasi yang dikenal dengan istilah IT governance. IT governance merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian organisasi terhadap sumber daya IT. Untuk mewujudkan IT governance dalam suatu organisasi, maka perlu dibangun sebuah struktur tata kelola berdasarkan IT governance framework. Saat ini, tersedia berbagai macam framework atau standar terkait dengan IT governance, baik yang sifatnya komprehensif, mencakup seluruh aspek tata kelola, maupun yang spesifik membahas mengenai domain tertentu. Berbicara mengenai framework IT governance, COBIT merupakan salah satu framework yang komprehensif. COBIT merupakan kerangka panduan IT governance atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Secara histori, COBIT telah mengalami fase perbaikan dan perubahan, dimulai dari COBIT 1 terkait audit, di mana COBIT digunakan sebagai panduan untuk melakukan audit proses-proses IT. Lalu berkembang menjadi COBIT 2 yang digunakan sebagai kontrol proses IT, COBIT 3 difungsikan sebagai manajemen IT, dan COBIT 4 atau 4.1 digunakan sebagai panduan tata kelola IT. Sedangkan COBIT 5 berkembang perannya menjadi Governance of Enterprise IT, yang merupakan pengembangan dari COBIT 4.1. Di mana di sana ditambahkan dengan IT risk dan file IT. Selain itu, tahun 2019, COBIT mengembangkan kerangka kerja baru yang disebut dengan COBIT 2019, yang di dalamnya mengelompokkan dua prinsip, yaitu governance system dan governance framework.